Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Irma Sriwijayanti SMAK sebagai dosen mata kuliah Akuntansi Perpajakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kelas D, P2, ingin mempresentasikan PJBL kami mengenai tax planning dengan judul Perencanaan Pajak pada PT Nusantara Garmen Sentosa. Selanjutnya ada anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Zaskia Rahma, dengan NIM akhir 166, lalu Adiza Rizky dengan NIM akhir 039, Lulu Hazrian dengan NIM akhir 073, Maulana dengan NIM akhir 095, dan Nasyo dengan NIM akhir 162. Oke, baik. Selanjutnya ada pendahuluan yang dimana pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar yang digunakan untuk pembangunan. Bagi perusahaan, pajak adalah beban yang mempengaruhi laba bersih sehingga perlu dilakukan tax planning yang legal dan efisien. PT Nusantara Garmen Sentosa sebagai perusahaan garmen memiliki banyak transaksi usaha sehingga memerlukan pengelolaan pajak yang baik, khususnya pada PPh Badan untuk menciptakan efisiensi dan menjaga stabilitas perusahaan. Adapun rumusan masalah dalam tax planning ini, yang pertama ada bagaimana status dan kewajiban perpajakan perusahaan, kedua bagaimana perhitungan PPh Badan, ketiga, apa strategi tax planning yang legal, keempat, berapa penghematan pajak yang diperoleh. Adapun tujuannya yaitu menganalisis status dan kewajiban perpajakan, menghitung besaran PPh Badan, merancang strategi tax planning, dan yang terakhir ada menghitung proyeksi penghematan pajak serta menyusun laporan fiskal. Adapun profil perusahaannya yaitu PT Nusantara Garmen Sentosa yang dimana bergerak di bidang industri tekstil dan garmen dengan bentuk usaha perseroan terbatas yang berlokasi di Jalan Industri Raya nomor 88, kawasan Industri Cikaret, Bogor, Jawa Barat. Sumber pendapatan yang berasal dari penjualan produk garmen di pasar domestik. Selain itu, perusahaan juga memperoleh pendapatan dari jasa maklon atau CMP, Cut, Make, and Trim. Perusahaan juga memperoleh pendapat lain dari bunga deposito atas simpanan dana perusahaan di Bank BCA. Adapun visi dan misi usahanya yaitu menjadi perusahaan garmen termuka di Jawa Barat dengan misi memproduksi produk garmen berkualitas tinggi, membangun hubungan jangka panjang, mengelola keuangan dan perpajakan secara transparan, memberikan kesejahteraan yang layak, berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal melalui kepatuhan pajak dan menciptakan lapangan kerjaan. Rekanan dan mitra usahanya yaitu diantaranya ada pemasok bahan baku, pelanggan utama, dan penyedia jasa pendukung. Boleh next. Adapun struktur organisasi pada perusahaan ini yang ada direktur utama, wakil direktur, direktur keuangan, yang meliputi ada akuntansi dan pajak, direktur operasional yang dimana ada meliputi kepala gudang, direktur pemasaran yang meliputi ada marketing, direktur manajemen risiko, dan juga ada pengelolaan dan pengendalian risiko. Dan terakhir ada direktur SDM yang dibawahi oleh human capital. Boleh next. Adapun alur bisnis yang terdapat di internal maupun di eksternal, yaitu di internal PT Nusantara Garmen Sentosa dimulai dari penerimaan pesanan, perencanaan pelaksanaan produksi, hingga pengiriman produk kepada pelanggan. Setelah penjualan terjadi, bagian akuntansi dan pajak melakukan pencatatan transaksi serta perhitungan kewajiban perpajakan, sedangkan bagian SDM mengelola tenaga kerja dan penggajian untuk mendukung kelancaran operasional perusahaan. Adapun alur bisnis eksternalnya, yaitu melibatkan kerjasama dengan pemasok bahan baku, distributor, toko retail, instansi pemerintah, dan buyer luar negeri melalui kegiatan ekspor. Perusahaan juga bekerjasama dengan Bank Direktorat Jenderal Pajak, auditor eksternal, dan konsultan pajak untuk mendukung kegiatan keuangan dan keperluan perusahaan. Baik, selanjutnya ada manajemen perpajakan perusahaan di mana PT Nusantara Garmen Sentosa ini berstatus sebagai WP Badan dan telah terdaftar sebagai PKP. Perusahaan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan VPN karena melakukan penyerahan DKP atau JKP di dalam daerah KPR. Untuk kewajiban perpajakannya, yang pertama itu ada SPT masa yang di mana PPN 21, 22, 23, 25, dan 4 ayat 2 dan PPN akan dilaporkan paling lambat 20 April setelah pajak. Dan SPT tahunan akan dilaporkan paling lambat 30 April setelah tahun pajak berakhir. Adapun mekanisme dari pemotongan atau perpajakannya, yang dimana PPh 21 untuk pegawai tetap akan dikenakan tarif fair untuk di bulan Januari sampai November, serta di bulan Desember mengenakan tarif progresif. Dan untuk bukan pegawai akan dikenakan tarif 50% dikali dengan penghasilan brutonya. Nah, untuk PPh 22 sendiri, untuk impor memiliki API, maka dikenakan 2,5%. Dan untuk bendahara akan dikenakan tarif 1,5%. Dan untuk selanjutnya ada PPh 23 yang dimana dividen sendiri dikenakan tarif 15%, untuk sewa dan jasa dikenakan tarif 2%. Nah, selanjutnya juga ada PPh Pasal 4 ayat 2 yang dimana sewa tanah atau bangunan dikenakan tarif 10%, untuk bunga deposito dikenakan tarif 20% yang dimana final dan dikoreksi secara fiskal. Dan yang terakhir ada PPN yang dimana untuk di dalam negeri itu dikenakan tarif sebesar 12% dan untuk ekspor dikenakan tarif 0%. Dan selanjutnya ada WAPU yang dimana dikenakan tarif 1,2% hingga 2,4%. Next. Analisis tax planning yang dimana untuk landasan teori dari tax planning sendiri ini menurut Purba dan As'ad, tahun 2025, tax planning merupakan sebuah strategi yang dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan merencanakan dan mengatur kewajiban pajaknya secara legal dan sesuai ketentuan yang berlaku guna mengefisiensikan beban pajak terutama. Nah, istilah dalam tax planning ini ada dua, yang dimana yang pertama ada tax avoidance, yaitu strategi dalam penghematan pajak yang sesuai dengan ketentuan pajak. Dan yang kedua ini ada tax evasion, yang dimana strategi dalam penghematan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan pajaknya.
Nah, adapun aspek-aspek dari tax planning sendiri itu ada dua, yang dimana pertama ada aspek formal dan administratif seperti NPWP, NPPKP, atau catatan serta SJP. Dan yang kedua ada aspek material yang dimana objek pajak berupa kondisi, tindakan ataupun peristiwa. Dan selanjutnya ada pemanfaatan fasilitas tarif PPh pasal 31E ayat 1 yang dimana wajib pajak badan yang memiliki peredaran bruto dari 50 miliar berhak mendapatkan fasilitas pengurangan tarif pajak yaitu sebesar 50% untuk penghasilan bruto sampai dengan 4,8 miliar, dengan sisanya tetap menggunakan tarif umum PPh badan sebesar 22%. Dan ada karakterisasi biaya kepentingan pribadi yang dimana berdasarkan pasal 9 ayat 1 huruf D UPPH dijelaskan, biaya untuk kepentingan pribadi pemegang saham tidak dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan. Maka perusahaan dapat menerapkan metode gross up PPh 21 agar pajak menjadi biaya yang dapat dikurangkan dan mengurangi laba kena pajak perusahaannya. Dan yang ketiga ini ada pengembangan syarat perpajakan biaya entertainment, yang dimana biaya entertainment ini termasuk ke dalam biaya 3M, tapi dengan syarat yang harus terpenuhi berdasarkan SE 27/PJ 22 tahun 1986, perusahaan harus melampirkan daftar nominatif pada SPT-nya. Dan selanjutnya ada pengelolaan pembebanan piutang tetap tagih menurut pasal 6 ayat 1 HUPPH, piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dapat dijadikan biaya pengurangan penghasilan bruto. Hal tersebut harus disertai dengan syarat-syarat yang sudah ditetapkan. Karena itu, perusahaan harus memenuhi persyaratannya. Adapun penyaluran sumbangan sosial, yang dimana perusahaan harus menerapkan sumbangan sosial yang mengacu pada peraturan pemerintah nomor 93 tahun 2010, yaitu disalurkan melalui lembaga yang telah diresmikan pemerintah dan memenuhi syarat untuk dijadikan pengurang dalam penghasilan bruto. Salah satunya adalah Basnas. Dan selanjutnya itu ada pembebanan iuran dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK yang dalam pasal 6 ayat 1 huruf C PPh dijelaskan bahwa iuran dana pensiun dapat dibebankan sebagai biaya jika iuran dilakukan kepada lembaga yang telah disahkan pendiriannya oleh Menteri Keuangan. Dan Strategi efisiensi pajak yang selanjutnya adalah kepatuhan PSAK 46 terkait pajak tangguhan, di mana perusahaan dapat menerapkan PSAK 46 tentang pajak penghasilan, yaitu dengan mengakui selisih beda temporer tersebut sebagai pajak tangguhan sehingga kewajaran laba bersih dapat terjaga. Lalu terdapat pencadangan bonus dan insentif karyawan akhir tahun, di mana perusahaan ini dapat mendistribusikan laba sebagai bonus dan insentif karyawan karena berdasarkan pasal 6 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh, biaya tersebut dapat menjadi pengurang penghasilan bruto. Lalu terdapat pemanfaatan fasilitas super deduction tax untuk pelatihan magang. Perusahaan ini dapat memanfaatkan fasilitas super deduction tax sesuai PMK nomor 81 tahun 2024 melalui program pelatihan magang dengan pengurangan biaya hingga 200% dari total biaya yang dikeluarkan. Ada optimalisasi PPh 21. Yang pertama ini menganalisis pemilihan metode PPh 21 ada 3. Yang pertama itu metode gross, di mana PPh 21 ini ditanggung karyawan melalui pemotongan gaji sehingga take home pay-nya berkurang dan perusahaan tidak memperoleh manfaat fiskal tambahan. Lalu yang kedua ada metode net. PPh 21 ini ditanggung perusahaan sehingga karyawan menerima gaji bersih, namun pajak yang ditanggung perusahaan tidak dapat menjadi pengurang fiskal. Lalu yang ketiga ada metode gross up, di mana perusahaan memberikan tunjangan pajak sebesar PPh 21 yang terutang, karyawan menerima penghasilan lebih tinggi, sedangkan tunjangan tersebut dapat dibebankan sebagai biaya fiskal sehingga mengurangi laba kena pajak perusahaan. Lalu ada pemanfaatan batasan natura dan kenikmatan non-objek pajak menurut UU HPP UU 7 tahun 2021. Yang pertama itu makan dan minum bagi seluruh karyawan, perlengkapan kerja seperti laptop dan ponsel, bingkisan hari besar keagamaan untuk seluruh karyawan, fasilitas kesehatan terkait kecelakaan kerja, penyakit kerja atau kondisi darurat. Lalu ada pemanfaatan fasilitas tarif PPh pasal 31E, di mana PT Nusantara Garmen Sentosa memanfaatkan fasilitas tarif PPh pasal 31E UU PPh berupa pengurangan tarif sebesar 50% atas sebagian penghasilan kena pajak yang berasal dari peredaran bruto sampai 4,8 miliar. Di sini ada rumusnya. Lalu PT Nusantara Garmen Sentosa ini memiliki peredaran bruto sebesar 6 miliar 960 juta rupiah sehingga memenuhi syarat untuk memperoleh fasilitas tersebut. Lalu ada pemanfaatan tarif PP 0% atas ekspor, di mana PT Nusantara Garmen Sentosa berpotensi memanfaatkan fasilitas PP 0% atas ekspor barang kena pajak sesuai pasal 7 ayat 2 Undang-Undang nomor 42 tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Lalu ada optimalisasi kredit pajak PPh pasal 23. PT Nusantara Garmen Sentosa mengoptimalkan kredit pajak PPh pasal 23 yang dipotong oleh pihak ketiga. Atas penghasilan sewa peralatan sebesar 60 juta rupiah, perusahaan memperoleh kredit pajak sebesar 1.200.000 atau 2%-nya berdasarkan pasal 28 Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. PT Nusantara Garmen Sentosa mengoptimalkan pengkreditan PPh pasal 25 sesuai pasal 25 Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Selama tahun berjalan, perusahaan telah membayar angsuran PPh pasal 25 sebesar 65 juta rupiah yang dapat dikreditkan terhadap PPh badan terutang. Setelah dikurangi kredit PPh pasal 25 dan kredit PPh pasal 23 sebesar 1.200.000 rupiah, PPh pasal 29 yang masih harus dibayar perusahaan menjadi 19.268.706 rupiah.
Oke, selanjutnya terkait penerapan transfer pricing yang wajar, di mana PT Nusantara Garmen Sentosa memiliki hubungan istimewa dengan PT Sinar Tenun melalui kepemilikan saham sebesar 30% sesuai pasal 2 ayat 4 PMK nomor 172 tahun 2023. Selama tahun pajak 2025, perusahaan menerima dividen sebesar 85 juta dari PT Sinar Tenun. Berdasarkan PMK nomor 172 tahun 2023, transaksi afiliasi tersebut tetap harus memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atau arm's length principle. Oleh karena itu, perusahaan menerapkan metode comparable and control price untuk memastikan transaksi dilakukan secara wajar sesuai ketentuan pajakan yang berlaku. Kemudian proyeksi penghematan pajak di mana penerapan tax planning oleh PT Nusantara Garmen Sentosa dilakukan melalui pemanfaatan fasilitas tarif PPh pasal 31E, penerapan metode gross up PPh pasal 21, optimalisasi kredit pajak PPh pasal 23 dan PPh pasal 25, serta pemanfaatan biaya yang dapat dikurangkan secara fiskal. Inilah laporan laba rugi sebelum tax planning. Oke, di mana dalam laporan laba rugi sebelum tax planning ini, laba sebelum pajak penghasilan itu adalah 1.164.400.000 dengan pajak ininya yaitu 100, total beban pajak penghasilannya yaitu 142.351.059 rupiah. Di mana perusahaan mencatat laba komersial sebesar 1.191.900.000 dan setelah rekonsiliasi fiskal dengan koreksi positif 200.500.000 dan koreksi negatif 233 juta. Nah, PKP-nya seperti yang saya sebutkan sebelumnya yaitu 1.164.400.000 dengan PKP yang mendapat fasilitas 11% sebesar 803 juta sekian yang menghasilkan PPh 88 juta sekian. Untuk PKP non fasilitas 20% sebesar 361 juta sekian menghasilkan PPh 79 juta sekian, yang dimana untuk total PPh badan terutangnya itu sebesar 167.834.206 rupiah. Selanjutnya terkait skenario implementasi tax planning. Di sini untuk daftar nominatifnya, perusahaan sudah menyusun daftar nominatif biaya entertainment yang sebelumnya tidak memenuhi syarat pajak. Dengan daftar nominatif yang lengkap, biaya entertainment sebesar 20 juta menjadi dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Kemudian ada gross up, di mana biaya kepentingan pribadi pemilik sebesar 53 juta direkarakterisasi menjadi tunjangan dengan metode gross up. Nah, biaya tersebut kini menjadi deductible expense sehingga mengurangi laba kena pajak nantinya. Kemudian ada sumbangan 25 juta yang sebelumnya tidak dapat dibebankan disalurkan melalui Basnas, yang mana sumbangan ini memenuhi ketentuan perpajakan dan dapat menjadi pengurang penghasilan bruto. Kemudian ada re-invoicing center, di mana perusahaan mendirikan anak perusahaannya atau SPV di Kepulauan Cayman dan Hong Kong sebagai perantara ekspor. Nah, dari re-invoicing center ini perusahaan berhasil menahan laba sebesar 160 juta di luar negeri secara legal. Kemudian ada harmonisasi persediaan, di mana perusahaan mengubah metode pencatatan persediaan dari Locom menjadi FIFO. Nah, perubahan ini menghindari koreksi fiskal positif sebesar 5 juta karena metode FIFO sendiri itu sesuai dengan ketentuan perpajakan. Kemudian ada iuran pensiun DPLK, di mana perusahaan membayar iuran pensiun ke DPLK sebesar 32 juta, dan iuran ini dapat dibebankan sebagai deductible expense karena DPLK telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Kemudian ada terkait piutang tak tertagih, di mana perusahaan melengkapi dokumen hukum piutang tak tertagih sebesar 32 juta yang termasuk penyerahan perkara ke pengadilan negeri sehingga Selanjutnya, skenario untuk pajak tangguhan. Nah, perusahaan itu mengakui pajak tangguhan sebesar 4.400.000 dari beda temporer penjualan bangunan. Nah, hal ini itu sesuai dengan PSAK 46 dan juga menjaga kewajaran dari laba bersih. Selanjutnya ada bonus akhir tahun, di mana perusahaan bisa mendistribusikan bonus akhir tahun sebesar 100 juta kepada karyawan yang berprestasi. Nah, bonus tersebut itu bisa dijadikan sebagai biaya yang dapat digunakan sebagai fiskal. Selanjutnya terdapat fasilitas super deduction. Nah, perusahaan itu mengadakan magang industri dengan SMK Negeri 3 Bogor dengan biaya sebesar 50 juta. Nah, dari magang tersebut, perusahaan dapat mendapatkan fasilitas super deduction sehingga total beban yang dapat dikurangkan menjadi 100 juta. Nah, selanjutnya terdapat laporan laba rugi setelah tax plan. Nah, di sini dapat diketahui bahwa penghasilan kena pajaknya menjadi berkurang sebesar 600.400.000, yang mana total biaya juga tuh meningkat menjadi 3.224.600.000. Nah, hal ini menjelaskan bahwa strategi tersebut sangat efektif dalam menaikkan biaya, namun juga dan juga menurunkan penghasilan kena pajak yang akan dikenai PPh terutang. Nah, maka dari itu didapatkan PPh terutang sebesar 85.468.706 rupiah dengan penghematan sebanyak 49,08%. Di sini tersaji perbandingan PPh terutang dari sebelum dan juga sesudah tax planning. Nah, didapatkan bahwa sebelum tax planning PPh kurang bayar itu sebesar 101.600.000 sekian, yang mana hal tersebut lebih tinggi daripada sesudah tax planning yang hanya sebesar 19.268.000 sekian. Nah, hasil ini itu membuktikan bahwa strategi tax planning yang diterapkan itu efektif dalam meningkatkan efisiensi pajak dan menjaga likuiditas perusahaan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
Nah, dari hasil presentasi kami dapat disimpulkan bahwa PT Nusantara Garmen Sentosa berhasil menerapkan tax planning secara legal dan efektif. Nah, PPh Badan Terutang turun dari 167.800.000 sekian menjadi 85.400.000 sekian, sehingga perusahaan memperoleh penghematan pajak sebesar sekitar 49,08% lebih hemat. Nah, saran yang dapat kami berikan yaitu perusahaan perlu meningkatkan ketelitian administrasi perpajakan agar tidak menimbulkan koreksi fiskal, yang mana evaluasi kebijakan akuntansi dan perpajakan yang secara berkala harus dilakukan, serta penerapan tax planning secara berkelanjutan dengan memperhatikan prinsip kepatuhan dan juga kewajaran. Cukup sekian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.